warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Erika. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar selalu diberikan kelancaran di hari ini dan juga diberikan kelancaran saat pembelajaran tentunya. Nah anak-anak, berdoa Ibu pimpin, berdoa sesuai dengan keagamaan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Coba apa saja 5M? Yaitu mencuci tangan, lalu yang kedua menjaga jarak, lalu yang ketiga menggunakan masker, yang keempat mengurangi mobilitas atau bepergian, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Semuanya hebat karena kita sudah berdoa dan Ibu sudah mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui media gambar siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan atau perubahan pada transportasi masa lalu dan masa kini. Lalu yang kedua, melalui media gambar yang diberikan oleh guru, siswa dapat menganalisis kegiatan persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga yaitu melalui kantung tugas, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi perubahan transportasi masa lalu dan masa kini. Lalu yang keempat, melalui kantung tugas, siswa dapat menyajikan hasil analisis kegiatan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, karena kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, maka kita akan lanjutkan saja ke kegiatan selanjutnya. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar yang ada di samping merupakan gambar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah anak-anak, gambar di samping merupakan salah satu pesawat terbang. Tapi coba kalian perhatikan apa ya perbedaan pesawat terbang yang ada di samping dengan pesawat terbang biasanya? Coba kalian perhatikan perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya ada di sayapnya ya. Sayap dari pesawat terbang yang ada di samping berbeda karena terlihat lebih panjang. Nah, ternyata pesawat yang ada di samping merupakan pesawat bertenaga matahari. Wah, luar biasa ya. Karena perkembangan teknologi, maka dikembangkanlah pesawat dengan bertenaga matahari. Tujuannya untuk apa ya kira-kira? Ternyata tujuannya yaitu tentunya memanfaatkan energi alternatif supaya mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan bahan bakar fosil. Maka dari itu para tokoh atau para ilmuwan mengembangkan transportasi yang menggunakan energi alternatif. Nah, salah satunya pesawat yang ada di samping. Pesawat yang ada di samping dikembangkan oleh salah satu tokoh atau ilmuwan dari Swiss, yaitu Bertrand Piccard. Nah, Bertrand Piccard asal Swiss ini bekerja sama dengan perusahaan Swiss yang melakukan uji coba dengan balon bahan bakar energi matahari. Nah, pesawat yang ada di samping ternyata memiliki lebar 72 meter. Bisa dilihat pada sayap pesawat terbang yang ada di samping terdapat panel surya untuk menyerap sinar matahari. Nah, rencananya pesawat terbang yang ada di samping melakukan keliling dunia secara bertahap, dimulai pada April tahun 2016. Nah anak-anak, setelah mengetahui salah satu transportasi yang menggunakan energi
alternatif seperti yang ada pada gambar di samping, tentunya masih banyak transportasi yang menggunakan atau memanfaatkan energi alternatif yang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tentunya tidak dapat diperbarui. Nah, selanjutnya kita masih akan membahas mengenai transportasi, tetapi kita akan membahas mengenai transportasi udara dan juga transportasi laut yang ada pada masa lalu dan masa kini. Pertama-tama kita akan membahas mengenai transportasi laut terlebih dahulu. Transportasi laut atau transportasi air yang biasa digunakan masyarakat pada zaman dahulu biasanya apa ya kira-kira? Coba ada yang tahu apa transportasi yang biasa digunakan masyarakat pada zaman dahulu? Ya, salah satunya yaitu rakit atau perahu dayung. Benar, pada zaman dahulu biasanya digunakan perahu dayung atau rakit yang digerakkan oleh manusia, dan juga ada salah satu lagi yaitu perahu layar. Nah, yang digerakkan oleh bantuan angin. Nah, perahu-perahu tadi digunakan pada zaman dahulu. Namun, setelah ditemukannya mesin bermotor, maka muncullah perahu bermotor dan kapal laut. Kapal laut yang saat ini digunakan masyarakat merupakan kapal laut yang besar dan juga dapat mengangkut bertonton dan juga dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Selain itu, ada juga salah satu kapal laut yang digunakan militer yang menjadi landasan kapal tempur. Kapal laut tersebut disebut dengan kapal induk. Anak-anak, setelah mengetahui transportasi laut, sekarang kita akan berpindah ke transportasi udara. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai pesawat terbang yang ada pada saat ini yang bertenaga matahari, kira-kira pada zaman dahulu transportasi udara apa yang digunakan pada zaman dahulu ya? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya, benar, pada zaman dahulu memang tidak ada transportasi udara, tetapi ada yang dapat menggunakan balon udara. Sekarang sudah ada transportasi udara yang bahkan lebih cepat dari transportasi darat maupun air. Transportasi tersebut disebut dengan pesawat. Nah, pesawat sendiri memiliki banyak jenisnya. Ada pesawat penumpang, ada pesawat tempur, ada helikopter, bahkan ada pesawat angkasa luar. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak, ternyata tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan atau perubahan transportasi udara dan juga transportasi air atau laut yang digunakan pada masyarakat pada masa lalu dan juga masa kini. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu memiliki artikel yang dikutip dari Pikiran Rakyat. Artikel tersebut memiliki judul Sepeda Ontel Banjiri Kota Bandung. Isi dari artikel tersebut ternyata Bandung dibanjiri oleh sepeda ontel pada tanggal 8 Mei tahun 2016. Hal ini dikarenakan para komunitas sepeda ontel berkumpul dari seluruh Nusantara sebanyak 7.000 penggemar sepeda ontel di Jalan Sukabumi. Nah, para penggemar sepeda ontel tadi menyanyikan lagu Halo Halo Bandung untuk lebih menyemarakkan kegiatan tersebut. Selain itu, komunitas sepeda ontel tadi juga menggunakan kostum-kostum atau pakaian-pakaian yang unik, baik itu kostum daerah maupun kostum yang digunakan untuk lebih mencolok seperti pakaian Belanda dan sebagainya. Anak-anak, berdasarkan artikel tersebut tentunya komunitas tersebut bukan hanya berkumpul semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi. Nah, komunitas juga dapat melawan kondisi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Contohnya yaitu seperti kekerasan terhadap perempuan dan juga terhadap anak yang pada saat itu sedang marak. Berdasarkan hal tersebut, kita mengetahui
ketahui bahwa sebuah komunitas bukan hanya sekadar berkumpul semata, tetapi juga meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, setelah bahasan yang sudah kita bahas hari ini, coba sekarang kalian perhatikan lembar kerja peserta didik yang ada di samping sebagai latihan yang akan kalian kerjakan. Tentunya cara mengerjakan lembar kerja peserta didik di samping, kalian harus menyimak video ini terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa mengisi tabel yang ada pada lembar kerja tersebut. Yang pertama yaitu coba kalian perhatikan tabel pertama. Nah, kalian cukup mengisi tenaga penggerak apa yang digunakan pada transportasi air sebelum modernisasi dan setelah modernisasi, dan juga transportasi udara sebelum modernisasi dan setelah modernisasi. Lalu selanjutnya yaitu kalian sebutkan juga fungsi dari transportasi air sebelum modernisasi maupun setelah modernisasi, dan juga fungsi dari transportasi udara sebelum modernisasi dan setelah modernisasi. Coba kalian berikan juga contoh gambar pada setiap tabel ya. Selanjutnya Ibu ingin kalian menyebutkan dampak modernisasi terhadap sistem transportasi udara maupun transportasi air atau laut. Kalian coba jelaskan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan juga terhadap lingkungan, dan dampak negatif terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Karena tentunya ada dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi transportasi udara maupun air. Jika kalian sudah mengisi tabel tersebut, maka kalian bisa melanjutkan mengisi tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya yakni coba setelah kalian mengetahui bahwa sebuah komunitas tentunya memiliki dampak positif terhadap persatuan dan kesatuan. Coba sekarang kalian sebutkan komunitas yang ada di lingkungan kalian, lalu kalian tulis apa kegiatan positif dari komunitas tersebut, dan juga coba kalian jelaskan apa dampak terhadap persatuan dan kesatuan dari kegiatan positif yang sudah dilakukan komunitas tersebut. Nah, anak-anak, begitulah cara pengerjaan lembar kerja peserta didik. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan kepada guru kalian. Anak-anak, kita sudah belajar banyak sekali hari ini. Kita sudah belajar mengenai penggunaan energi alternatif, contohnya pesawat tadi yang bertenaga matahari. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari perubahan atau modernisasi terhadap transportasi udara maupun transportasi air. Kita juga sudah belajar bahwa sebuah komunitas dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu pimpin sesuai agama ataupun kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat meningkatkan motivasi kalian untuk belajar. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran kali ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.